Oke, welcome to First React. Di First React ini kita akan langsung mereaksi tentang bagaimana jalannya pertandingan di setiap UFC berangka tanpa skrip, tanpa editing, dan langsung upload saja untuk menyampaikan bagaimana rasanya setelah menonton UFC Fight Pay-Per-View. Sekarang nggak pay-per-view sih, Fight berangka, seperti itu ya. Dan saya sangat senang sekali, tapi saya juga ada sedikit yang kurang senang. Yang senang tentu saja adalah seperti yang saya buat di video-video sebelumnya, bahwa meskipun saya setuju dengan Bandar bahwa odds mengunggulkan Paddy Pimblett, tapi dalam hati saya sangat berharap Justin Gaethje untuk menang. Karena memang saya fansnya Gaethje, di kelas ringan petarung favorit saya saat ini adalah Justin Gaethje. Dan tentu saja sebagai fansnya senang melihat idolanya menjuarai interim untuk kedua kalinya, meskipun interim ya. Dan kurang senangnya adalah sejujurnya saya mengikuti Justin Gaethje sudah 6 tahun. Saya pertama kali mengikuti Justin Gaethje fight secara full itu tahun 2020 waktu lawan Tony Ferguson UFC 249. Dan sejak saat itu saya jatuh cinta dengan Gaethje, walaupun saat itu saya masih fans Khabib ya, karena pertama ya fansnya Khabib dulu. Saya memulai UFC ke fans Conor dan Khabib, mulainya dari situ. Dan setelah Khabib pensiun, idola saya adalah Justin Gaethje, dan sudah saya sebutkan di video-video saya terdahulu. Kurang puasnya adalah sejak 2020 hingga sekarang 2026, penampilan tadi menurut saya adalah penampilan Justin Gaethje yang paling lambat dan paling sempoyongan menurut saya. Memang betul lawan Max Holloway sempoyongan, lawan Dustin Poirier juga sedikit sempoyongan, lalu melawan Fiziev agak sedikit kecolongan di ronde-ronde pertama. Tapi Gaethje itu agak kecolongan karena lawannya hebat, gitu loh. Jadi kalau yang tadi itu kelihatan banget bahwa usia 37 tahun itu benar-benar mengurangi power dan kecepatan Gaethje. Mungkin power masih ada, tapi terlihat sekali setiap Gaethje melakukan big right hand, big left hand, uppercut yang meleset, itu langsung dia agak sempoyongan dengan mengeluarkan terlalu banyak energi seperti itu. Nah, sudah saya bahas bahwa Paddy Pimblett itu tidak akan mampu atau kesulitan untuk men-take down seorang Justin Gaethje. Banyak yang bilang bahwa Paddy akan menang dengan submisi. Terus terang saya tidak percaya dengan itu, karena mau bagaimanapun Justin Gaethje itu adalah alumni NCAA American Divisi 1. Yang untuk kalian tahu, Divisi 1 NCAA Amerika itu adalah organisasi atau semacam liga wrestler untuk kampus di Amerika level 1. Ya, jadi dia sangat jago dalam wrestling. Hanya saja di dalam MMA dia memusatkan kemampuan wrestlingnya di takedown defense. Dan beberapa kali Paddy Pimblett mencoba untuk men-takedown Gaethje mampu menahannya dengan sangat baik. Mungkin agak kena di ronde 3, tapi itu dihitung takedown atau tidak ya, karena Gaethje masih walaupun sempat terjatuh dengan agak miring seperti ini. Kalau berkaca dari pertandingan Colby Covington versus Usman itu tidak dihitung takedown. Jadi seharusnya takedownnya masih 0 ya, takedownnya Paddy gitu. Dan Justin Gaethje walaupun sudah tua, mesin tua, tapi powernya masih sedikit kelihatan, tapi kecepatannya benar-benar sangat menurun. Nah, untuk point strikingnya kemarin kan saya agak takut dengan jangkauannya Paddy, karena Paddy kan sangat panjang, dan memang beneran kejadian karena Paddy Pimblett itu sangat pintar mengatur jarak. Beberapa kali leg kick, body kick, sama jabnya Paddy masuk ke Justin Gaethje. Jabnya Paddy masuk ke Gaethje. Tapi Gaethje dengan pengalamannya mampu menusuk, dan di ronde pertama, ronde 2 itu penampilan Gaethje masih sangat bagus, masih sangat cepat, liar, dan berhasil menjatuhkan Pimblett berkali-kali. Tapi seperti yang saya bilang, Justin Gaethje itu adalah alumni wrestler yang tidak menggunakan wrestlernya untuk attack. Dan itu terjadi berkali-kali di pertandingan sebelumnya. Ketika Gaethje berhasil men-knockdown lawan, dia sangat tidak bagus dalam mengakhirinya. Entah mengakhiri dengan ground and pound ataupun dengan submission. Jadi ketika Paddy kecolongan berkali-kali di knockdown,
Pedi itu langsung memposisikan kepalanya seperti ini. Dia menaruh kepalanya di kanvas dan menyerahkan lehernya pada Justin Gaethje. Kenapa? Karena Pedi tahu bahwa meskipun takedown defense Gaethje ada di level elite, tapi submission skill Gaethje itu sangat tidak kelihatan di UFC. Itu pernah kejadian di Rafael Fiziev, pernah kejadian di fightnya melawan Michael Chandler. Kalau misalnya ini ya, Pedi dengan agak-agak mulut besar pada Arman Tsarukyan. Sebenarnya Pedi orang yang sangat baik, tapi kan agak gede kepala kalau sama Arman Tsarukyan. Kalau dia bertindak seperti itu ketika melawan Arman Tsarukyan, wah hancur. Kenapa? Karena Arman Tsarukyan sangat bagus submission skillnya dan juga ground and poundnya. Kalau Gaethje sangat bagus di stand upnya, tapi ketika sudah kena deng, dia gak bisa menyelesaikannya di bawah. Ya kan? Dan berkali-kali saya bilang bahwa untuk sisi power, pukulan Gaethje itu setara dengan Ilia Topuria. Hanya saja yang membedakan adalah Topuria tidak hanya power tapi juga presisi. Dia sangat mengkalkulasi akurasinya. Jadi kan dalam setiap wajah ini kalau kena pukulan efeknya kan beda-beda. Kena dagu sini beda, kena sini beda, kena sini beda. Terutama yang sini. Topuria sangat pandai untuk mengenakan sini, ya kan? Jadi bagian chin itu. Jadi ketika Topuria dek melawan mati lampu. Sedangkan Gaethje itu beda. Gaethje itu secara power sama Topuria menurut saya ya. Menurut saya nonton Gaethje dan Topuria, tapi akurasinya nggak sebaik Topuria. Jadi pukulannya lebih ke brawling. Jadi ngasal mukul penting kena kepala. Dan itu berkali-kali menokdown lawannya, tapi lawannya nggak mati lampu. Tapi menurut saya ini secara efek jangka panjang pukulan Gaethje jauh lebih berbahaya dari Topuria. Untuk menyelesaikan fight pukulan Topuria lebih jago, tapi untuk jangka panjang Gaethje lebih beresiko. Kenapa seperti itu? Karena ketika Topuria mematikan lampu, wasit akan menghentikan pertandingan sehingga lawannya tidak akan kena pukulan beruntun. Kalau Gaethje enggak, Gaethje itu pukulannya langsung brak, lawan langsung terjatuh kalau kena ya. Tapi karena nggak presisi, lawannya nggak mati lampu. Dan Gaethje itu tidak bisa mengakhirinya di bawah. Itu buruk untuk pertandingan karena seharusnya Gaethje bisa menyelesaikannya. Karena berkali-kali seperti itu. Lawan Oliveira seperti itu, lawan Chandler seperti itu, dan lawan Pedi seperti itu nggak bisa menyelesaikannya. Jadi pertandingannya masih berlanjut. Tapi untuk kesehatan jangka panjang itu akan sangat bermasalah karena lawan akan dipaksa berdiri lagi dan menerima hantaman bogum-bogum lagi. Makanya benar katanya Bang Sardo Radio Tempur bahwa melawan Justin Gaethje itu mau menang atau kalah resikonya adalah motong umur seperti itu ya. Jadi ronde pertama, ronde kedua saya masih sangat senang dengan performa Gaethje walaupun agak sedikit berbau kecurangan karena sempat 2 kali colok mata ya. Terus di ronde 3 Pedi berhasil membalikan keadaan walaupun sempat kena itunya barangnya si Gaethje, tapi secara umum Pedi memang unggul di sana dan kita lihat sendiri bahwa kardio Justin Gaethje sudah tidak sebagus kardionya dulu. Padahal dulu dia adalah salah satu petarung dengan kardio terbaik di lightweight di masa jayanya, tapi sekarang karena memang usia 37 tahun dan secara disiplin Gaethje kurang disiplin, suka minum dan lain-lain saat tidak fight, jadi ya sangat mempengaruhi performanya di usia tuanya. Nah, yang agak saya sayangkan di Gaethje memang tidak bisa memfinish seorang Pedi. Dan memang saya harus angkat topi untuk Pedi Pimblett. Dia seorang warrior sejati, dagunya sangat kuat. Cuma saya kasihan saja jangan sampai setelah fight ini dagunya jadi kaca. Karena ya seperti kata Bang Radio Tempur bahwa melawan Gaethje itu kalau sudah kena luka performanya mungkin tidak akan sama. Tony Ferguson contohnya. Ya kan, terus Rafael Fiziev juga agak oleng ketika sudah selesai berhadapan dengan Gaethje walaupun masih muda ya. Semoga Pedi tidak mengalami hal yang sama karena Pedi masih bisa berkembang. Menurut saya Pedi bukan petarung yang jelek, Pedi petarung yang bagus, tapi memang overrated. Overrated itu media menggambarkan lebih bagus dari yang seharusnya karena memang dia memiliki aura bintang. Dengan mengatakan bahwa ia bisa menghabisi Arman, saya sama sekali tidak percaya ya, apalagi menghabisi Topuria. Belum, mungkin di masa depan kalau Pedi mengimprove kemampuannya akan kejadian, tapi kalau sekarang tidak, saya tidak melihat itu. Bukan saya soto ya, ya menurut
pandangan saya sebagai fans awam, Paddy tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Arman maupun Topuria di saat ini. Begitu juga dengan Justin Gaethje. Justin Gaethje juga menurut saya tidak memiliki peluang untuk melawan Topuria maupun Arman ya. Satu-satunya peluang Gaethje menang dari Topuria itu kalau Justin Gaethje berada di masa primanya tahun 2020-21. Kalau dia tidak di masa prima dengan kecepatan yang seperti itu, menurut saya combo Topuria terlalu cepat untuk Justin Gaethje yang sekarang. Mungkin 1 2 3 pukulan Gaethje mampu mendaratkannya ke Topuria, tapi 1 2 3 pukulan Topuria saya rasa dengan kondisi dagu Justin Gaethje yang sekarang sepertinya mampu menidurkan Justin Gaethje. Begitu juga kalau Justin Gaethje ketemu Arman Tsarukyan. Check down defense-nya bagus, tapi kalau dijajal terus-menerus take down oleh Arman, side shoot-nya, saya kira juga Justin akan kelelahan dan akan berakhir dengan ground and pound oleh Arman Tsarukyan. Jadi kalau secara fans saya sangat senang dengan hasilnya, Justin Gaethje menang. Tapi untuk kualitas pertandingan saya harus jujur bahwa pertandingan tadi memang seru, jual beli pukulan dan memang fans casual sangat menikmatinya. Tapi sejujurnya menurut saya pertandingan tadi adalah pertandingan level rendah untuk pertandingan sekelas juara. Karena kita disuguhkan pertandingan sekelas juara kan luar biasa kompetitif ya. Petr Yan versus Merab-Dvalishvili sangat keren. Terus kalau ada yang bilang misalnya ya pertandingan tadi itu lebih bagus lebih menakjubkan dari pertandingan Makhachev versus JDM, itu berarti mohon maaf, menurut saya tidak paham MMA. Karena dari sisi level sudah jelas pertandingan Makhachev versus JDM levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan PD dan Pimblet. Tapi karena Makhachev dan JDM kebanyakan berada di ground game dan kebanyakan fans tidak memahami ground game dengan baik. Saya sebenarnya juga tidak paham, tapi karena saya menikmatinya sudah dari lama, jadi saya bisa menikmati permainan ground game yang dilancarkan Makhachev atas JDM gitu. Jadi selamat untuk Justin Gaethje, saya sangat senang karena setidaknya sebelum pensiun dia mendapatkan sabuk keduanya lagi. Walaupun saya jujur pesimis kalau berhadapan dengan Topuria, realistis saja. Tapi prediksinya nanti berbau harapan ya, harapan saya Justin Gaethje menang. Setidaknya sekali seumur hidup dia mendapatkan sabuk undisputed title. Terus respect untuk Paddy Pimblett, dia pejuang sejati, warrior. Saya suka percaya dirinya dan semoga kedepannya bisa tampil lebih baik lagi. Dia masih muda, 31 tahun, setidaknya masih punya 3-4 tahun masa primanya di UFC kelas lightweight. Oke, untuk review lengkapnya besok pagi atau enggak lusa ya, nanti saya buatkan dan saya cari dulu resource-nya. Kalau ini masih first reaction saja. Terima kasih dan assalamualaikum.